Halo semua, kali ini kita akan review pelajaran Morning Worship tanggal 23 Juni 2023 tentang bagaimana kalau the mind of God atau the spirit of God berdiam dalam kita. Jadi kita mulai dari penciptaan. Di penciptaan kita lihat semua yang diciptakan itu kondisinya very good. Dan very good itu sesuai dengan hukum Tuhan yang adalah pengungkapan mind atau karakter Tuhan. Tapi setelah manusia berdosa, kita diberikan kesempatan. Dan dalam kesempatan ini ada kuasa untuk mengembalikan kita kembali bisa jadi kondisi very good lagi. Dan kuasa itu adalah kuasa yang sama yang menciptakan kita. Dan kuasa itu adalah the power of God unto salvation. Buktinya apa? Kita lihat di Mazmur 51 ayat 10 bahwa pekerjaan penebusan atau untuk merubah seseorang dari yang berdosa menjadi orang yang selamat, di sini dikatakan bahasanya itu adalah menciptakan. Karena create in me a clean heart. Jadi untuk orang yang selamat, dia harus di-create atau diciptakan kembali. Dan yang menciptakan ini, yang menciptakan kembali adalah Roh Kudus yang sama atau kuasa yang sama dengan kuasa yang dulu menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Kalau kita telusuri tentang Roh Kudus, kata kudus dalam kalimat Roh Kudus, kudusnya itu adalah adjektif atau kata sifat. Dia menjelaskan kata sebelumnya, kata bendanya. Dalam hal ini, kata kudus itu menjelaskan tentang rohnya. Jadi, Roh Kudus itu bukan artinya itu Roh Kudus, tapi itu roh yang kudus. Dan kekudusan ini dimiliki oleh Bapa dan Anak. Karena nggak ada sesuatu milik Bapa ataupun Anak yang tidak kudus. Artinya, kudus ini diambil dari sifat rohnya Tuhan, rohnya Bapa atau rohnya Anak. Karena Bapanya kudus, Anaknya kudus, makanya roh mereka itu kudus. Artinya, Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan yang kudus itu hanya berhasil pekerjaannya kalau orang yang dikerjakan akhirnya menjadi kudus, sebagaimana roh yang bekerja itu kudus. Dan roh inilah atau yang tadi kita lihat sebagai kuasa itu yang menciptakan dan juga melakukan pekerjaan penebusan. Roh Kudus atau kuasa Tuhan itu adalah eternal power yang hanya dimiliki oleh oknum yang divine, yaitu Bapa dan Anak. Kenapa Anak divine? Karena dia adalah anak Bapa yang divine. Makanya sebagaimana Bapa bisa menciptakan, Anak juga bisa menciptakan. Karena di dalam Anak ada kehidupannya Bapa. John 5 ayat 26. Dan hari Sabat itulah tanda bahwa Tuhan yang cleanse atau sanctify kita. Dan itu adalah pekerjaan untuk menyelamatkan sebagaimana di Mazmur 51 ayat 10. Jadi kita establish bahwa pekerjaan menyelamatkan adalah sama dengan pekerjaan menciptakan atau pekerjaan untuk menciptakan kembali ke kondisi semula, yaitu kondisi very good. Sekarang mari kita lihat tentang manusia yang sudah berdosa. Manusia berdosa itu karena mereka melakukan pelanggaran akan hukum Tuhan. 1 John 3 ayat 4. Dan hukum Tuhan yang dilanggar ini itu termasuk Law of Moses, Statutes and Judgment, di mana hukum Tuhan ini secara tertulis mengungkapkan karakter Tuhan. Artinya karakter manusia berdosa itu sudah tidak setara lagi dengan mind of God. Dan mind sama dengan spirit. Makanya kalau orang gak ngerti Roh Kudus, orang gak ngerti mind, dia akan gambarkan Roh Kudus itu sesuai dengan pengertiannya sendiri.
Sementara kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10, Bapa itu mengungkapkan segala sesuatu melalui rohnya. Artinya, kita gak bisa tahu apapun yang ada di pikirannya Bapa kecuali apa yang Dia ungkapkan. Yesaya 40 ayat 13. Di situ dikatakan ada the Spirit of the Lord. Dan ayat ini dikomentari oleh Rasul Paulus di buku Roma dan menunjukkan bahwa Spirit of the Lord itu sama dengan Mind of the Lord, karena itu yang Rasul Paulus tulis di buku Roma. Artinya, kalau orang bilang Roh Kudus itu oknum ketiga, dan Roh Kudus tadi kita lihat di ayat itu sama dengan the Mind of the Lord, jadi apakah Roh Kudus atau Mind of God itu adalah oknum ketiga? Salah. Makanya pengertian seperti itu adalah pengertian yang salah, tidak benar. Jadi dari 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10 kita bisa tahu bahwa hanya mind of God yang bisa tahu isi mind of God. Atau deep things of God itu diberitahukan ke kita melalui rohnya. Di mana ada deep things of God atau mind of God itu yang semua isi alam semesta keluarnya dari situ. Dan kita hanya bisa tahu apa yang diungkapkan tentang mind of God kalau kita ada mind-nya, karena hanya mind of God yang bisa tahu mind of God. Kalau kita lihat di 1 Korintus 2:11-nya, di situ dibandingkan mind of God yang tadi di ayat 10, di sini dibandingkan dengan mind-nya manusia. Bahwa hanya orang itu sendiri yang bisa tahu apa yang ada di pikirannya karena rohnya atau mind-nya yang kasih tahu dia. Makanya orang lain gak bisa tahu isi otak saya karena yang tahu isi otak saya ya hanya saya. Karena saya yang punya mind-nya saya. Jadi 1 Korintus 2:11 ini kita bisa paralelkan dengan 1 Korintus 1 ayat 10. Nah, kita lihat tentang orang berdosa tadi. Kondisi orang berdosa sekarang Roma 3 ayat 23. Mereka kehilangan glory. Sudah terpisah dari mind atau spiritnya God. Artinya mereka kondisi sudah gak sesuai lagi dengan mind atau spiritnya God. Di Galatia 5 ayat 16 dan 17 dikatakan, berjalanlah dalam roh, dan kamu tidak akan memenuhi lust daripada daging. Artinya, kita memang ada lust daging, keinginan daging. Tapi perintahnya adalah untuk kita jalannya berdasarkan spirit atau mind of God. Artinya, orang yang walk in the spirit atau hidupnya sudah sesuai dengan tuntunan Tuhan pun mereka masih ada flesh. Karena kita punya flesh ini baru akan dirubahkannya nanti. Waktu Tuhan Yesus datang, kita punya flesh baru akan jadi immortal body. Makanya yang sekarang perlu dibereskan adalah mind-nya dulu. Oke, mari kita lihat di Matius 4 ayat 1. Di situ ada anak Bapa Tuhan Yesus yang dituntun oleh roh. Artinya kita lihat kehidupan Tuhan Yesus ini selama dia di dunia selalu dituntun oleh roh atau mind-nya Bapa. Dan sebelum Matius 4 ayat 1 ini ada Matius 3 ayat 17. Ayat terakhir dari pasal terakhir. Dikatakan di situ Bapa bilang, inilah anak yang kukasihi. Dan kita tahu gak ada sesuatu yang gak benar yang keluar dari God. Karena Bapa mustahil untuk berbohong atau asbun. Artinya, kalau Bapa bilang ini adalah anak yang kukasihi, artinya itu memang adalah anak Bapa. Oke, kita balik lagi ke Matius 4 ayat 1. Jadi, kita lihat Tuhan Yesus ini dituntun oleh roh Bapa atau mainnya Bapa ke wilderness. Dan bicara tentang yang dituntun oleh roh, itu di Roma 8 ayat 14 katakan dia adalah sons of God.
Makanya kita manusia pun juga adalah anak Bapa di surga kalau kita punya hidup seperti Tuhan Yesus yang hidupnya berdasarkan mainnya Bapa, bukan mengikuti lust of the flesh atau perasaan dagingnya. Di Roma 8 ayat 1 dikatakan, gak akan ada yang dituduh no condemnation sebagai pelanggar kalau jalannya berdasarkan roh. Makanya yang perlu diganti adalah kita punya mind, bukan kita punya daging. Karena let this mind be in you yang dibilang di Filipi 2 ayat 5, mind yang akan berdiam di dalam kita, atau di Kolose 1:27 yang dibilang Christ in you, berdiamnya itu di dalam kita yang kondisinya masih sinful flesh, sebagaimana Bapa berdiam di dalam Tuhan Yesus, di mana kondisi Tuhan Yesus itu adalah sinful flesh juga, sementara dia ada di dunia. Jadi kita akan seperti Tuhan Yesus, anak Bapa yang hidupnya gak akan pernah berdosa kalau setiap langkah dalam kehidupan kita dituntun oleh mainnya Bapa. Tapi kita punya kondisi ini sudah berdosa, tidak seperti Tuhan Yesus yang gak pernah berdosa. Karena Adam dan Hawa sudah melanggar firman Bapa bahwa mereka sudah menolak untuk di-guide oleh mainnya Bapa karena mereka makan apa yang dilarang. Artinya orang yang berdosa itu sudah menolak firman Tuhan. Dan firman karena sama dengan roh berdasarkan John 6 ayat 63, artinya kita sudah menolak roh Bapa atau kita sudah menolak mainnya Bapa. Karena yang kita lakukan atau yang Adam dan Hawa lakukan itu berbeda dengan mainnya Bapa. Makanya dari apa yang kita lakukan itu terlihat atau terungkap bahwa kita ternyata gak sejalan dengan Bapa. Kita gak sesuai, gak setuju dengan mainnya Tuhan. Atau kita gak Amos 3 ayat 3 dengan Bapa. Karena gak bisa orang berjalan sama-sama kecuali kalau mereka setuju atau satu rohnya. Dengan Hawa dan Adam melanggar, artinya kita tahu bahwa mereka one mind-nya itu bukan dengan Bapa, tapi dengan setan. Makanya Hawa inilah yang pertama mind-nya setan berdiam dalam dia. Dan rencana keselamatan ada untuk mengembalikan manusia yang kondisinya sudah seperti Hawa, di mana mind kita adalah mind-nya setan. Tujuan rencana keselamatan ini gunanya untuk let this mind atau mind-nya Bapa yang ada di dalam Tuhan Yesus berdiamnya di dalam kita. Makanya orang yang kembali ke Eden hanyalah orang yang memiliki the mind of Christ yang Filipi 2 ayat 5. Contohnya siapa? Henokh. Bahwa Henokh adalah salah satu contoh orang yang sudah berjalan bersama Tuhan. Mainnya sudah 100% mainnya Kristus, atau Henokh itu sudah menggenapi COL 69.1 bahwa karakternya Bapa sudah perfectly reproduce di dalam dia. Dan kata reproduce ini artinya adalah dia menghasilkan karakter saya yang 100% sama dengan miliknya. Nah, waktu bicara mind kita yang sudah seperti ini, yang sudah reproduce, itu bukan artinya mind kita digantikan dengan mind Tuhan, jadi seperti robot. Tetapi, kalau karakter kita sudah seperti ini, artinya itu semua yang Tuhan Yesus lakukan, kita lakukan. Semuanya sama dengan Kristus, karena dituntun oleh roh yang sama, sehingga semua milik kita sama dengan milik Dia. Karakter Tuhan ada di dalam kita, dan image-nya Tuhan ada di dalam kita. Dan itu akan terlihat seperti di Kisah 9, bahwa orang-orang yang memiliki karakter dan image Tuhan itu dianiaya. Dan dianiaya itu karena apa? Karena mereka sudah memiliki karakter Yesus yang menjadi milik mereka.
itulah sebabnya mereka dianiaya. Artinya pola mainnya Tuhan itu sudah menjadi milik mereka. Seperti contohnya, suami istri yang menikah awalnya banyak perbedaan, tapi makin lama makin mirip. Karena makin lama, cara pikir mereka itu makin sama. Seperti yang dikatakan di 2 Korintus 3:18, bahwa by beholding we become changed. Oke, kita kembali lagi ke kondisi orang berdosa. Bahwa orang berdosa ini kan sudah memiliki mainnya setan. Yang berdiam di dalam orang berdosa adalah words, spiritnya setan. Dan itu sama dengan kematian. Artinya kalau kita terima main selain mainnya Tuhan, kita akan mati. Karena setan itu adalah author of death. Sementara kalau kita ikut mainnya Tuhan, kita akan hidup terus. Dan Adam yang sudah berdosa, dia hanya bisa turunkan apa yang dia miliki. Artinya keturunannya hanya akan memiliki mainnya setan atau spiritnya setan, kematian. Tetapi Tuhan bilang di Kejadian 3:15, Tuhan akan buat main kita benci dengan mainnya setan. Dan ini adalah janji Tuhan. Dan kita tahu janji Tuhan itu gak akan kembali dengan sia-sia. Artinya kita akan bisa benci dosa kalau kita mau walk by the Spirit. Seperti Tuhan Yesus bisa benci dosa karena dia ada mind of God. Dan kita kalau ada mindnya Tuhan Yesus, kita juga tidak akan cinta dosa sedikit pun. Makanya kalau kita bukan 100% milik Tuhan Yesus, kita benar-benar bukan milik Tuhan Yesus. Seperti Roma 8 ayat 9 katakan, kalau kita nggak punya spiritnya Kristus, kita bukan milik Kristus. Dan bagaimana Kristus itu? Mazmur 139 ayat 22 katakan, dia memiliki kebencian penuh yang sempurna terhadap dosa. Jadi Tuhan Yesus itu memiliki kebencian sempurna akan dosa. Dan kalau kita tidak seperti itu, artinya kita nggak memiliki the mind of Christ. Karena the mind of Christ ini benci dosa. Jadi bagaimana kita bisa memiliki the mind of Christ yang benci dosa ini? Caranya dengan ada Amsal 4 ayat 18, yaitu kita punya jalan akan semakin bertambah terang. Ada 2 Petrus 1 ayat 19, bahwa kita akan semakin diterangi sampai Maleakhi 4 ayat 2, sampai Son of Righteousness. Dan Tuhan ungkapkannya itu secara Yohanes 16 ayat 12. Jadi Tuhan akan ungkapkan kita punya kekurangan, kita punya dosa, per ciri khas karakter kita yang perlu dirubah. Dan kalau kita belum tembus itu, jangan harap dikasih dalam hal yang lain. Artinya kita akan dikasih dalam hal yang lain, kita baru akan naik kelas kalau kita sudah tembus apa yang diungkapkan. Makanya the path of the just is shining more and more. Karena Tuhan akan memberikannya selalu sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kita semua itu berada dalam tahap masing-masing. Semua orang bisa berbeda. Nah, kondisi kita yang sudah berdosa ini itu seperti nasi yang sudah menjadi bubur. Bahwa kita punya nature yang tadinya holy, sekarang sudah gak holy lagi. Dan dari situ kita lihat kita gak punya pengharapan sama sekali. Karena udah jadi bubur semuanya. Gak ada yang masih jadi nasi. Dan kita cuma diberikan satu mind. Artinya perbuatan kita yang membuat tadinya nasi jadi bubur ini Tuhan bisa ampuni. Tapi nasi yang jadi buburnya tetap ada. Nah, dan apa yang perlu dibikin pertama kali? Di kutipan Faith and Works bilang itu adalah bertobat. Dan pertobatan ini pemberian, dan pertobatan gak akan diberikan kalau gak sesuai syarat. Apa syaratnya? Kita harus mengakui, harus dipenuhi dulu syaratnya.
baru pertobatan dan pengampunan itu bisa diberikan. Jadi kita gak akan bisa diampuni dosanya kalau kita gak sadar bahwa kita berdosa. Dan sadar berdosa itu cuma bisa diharap dari mind of God yang mengungkapkannya. Dan mind of God mengungkapkannya itu bisa datang dalam berbagai cara. Waktu orang ngomong, waktu kita baca, atau hal yang lain. Dan itu semua hanyalah saluran untuk bagaimana mind of God mengungkapkan kondisi kita yang berdosa. Dan kalau kita tolak itu, artinya kita mendukakan Roh Kudus dan jangan harap kita diberikan pengampunan dosa.